Oke, mari kita bedah sebuah proyek raksasa. Sebuah ide yang kedengarannya jenius, tapi di saat yang sama juga bikin tetangga sebelahnya keringat dingin sambil ngitung potensi kerugian. Ini bukan cuma soal bangun jalan dan pelabuhan ya. Ini pertaruhan geopolitik besar yang terjadi persis di halaman belakang kita. Konsepnya sebetulnya simple banget. Daripada kapal-kapal kargo raksasa itu muter jauh lewat semenanjung Malaya, kenapa nggak potong kompas aja kan? Nah, jembatan darat ini persis seperti itu. Rute darat 90 km buat nyambungin dua samudra. Intinya, Thailand lagi nawarin jalan tikus untuk perdagangan global. Dan kenapa jalan tikus ini menarik? Ya, karena jalan utamanya macet parah. Lebih dari 100.000 kapal lewat Selat Malaka tiap tahun. Ini bukan sekedar jalur, ini arteri utama ekonomi dunia. Dan selama puluhan tahun, ada satu negara yang jadi penjaga gerbang tolnya, yaitu Singapura. Gini deh, biar jelas, dominasi Singapura di dunia logistik regional itu bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Itu semua karena lokasi geografis mereka yang sempurna. Pas di ujung Selat Malaka. Mereka adalah penguasa titik strategis ini dan mereka jago banget buat jadiin lokasi itu duit. Coba lihat angkanya, sektor maritim itu menyumbang 7% dari PDB Singapura. 7%? Dan ngasih makan 170.000 orang. Ini bukan bisnis sampingan, ini salah satu pilar utama ekonomi mereka. Jadi waktu Thailand datang dengan ide jalan pintas ini bukan lagi kompetisi bisnis biasa. Ini serangan langsung ke jantung ekonomi Singapura. Dan inilah dia, sang penantang. Thailand melempar dadu senilai 1 triliun baht. Sebuah pertaruhan gila buat mencoba menggambar ulang peta perdagangan global. Semua demi satu tujuan, merebut mahkota logistik dari tetangganya. Cara kerjanya begini. Mereka akan bangun dua pelabuhan laut dalam yang super besar. Satu di Ranong yang menghadap Laut Andaman, satu lagi di Chumpon yang menghadap Teluk Thailand. Nah, dua pelabuhan ini disambungin sama jalan tol dan rel kereta api sepanjang 90 km. Slogan marketingnya keren, satu pelabuhan, dua sisi. Tentu saja, proyek semahal ini harus dijual dengan janji-janji setinggi langit kan? Pemerintah Thailand bilang proyek ini bakal naikin PDB, buka ratusan ribu lapangan pekerja, dan yang paling penting, pangkas waktu dan biaya kirim barang secara drastis. Katanya sih, ini tiket emas mereka buat keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kita lihat saja nanti. Dan jangan salah, ini bukan cuma wacana di atas kertas. Jadwal mereka ambisius banget. Mereka mau mulai lelang tahun 2026 dan operasi tahap pertama mulai di tahun 2030. Ini menunjukkan keseriusan, atau mungkin saking ngebetnya. Oke, lupakan sejenak soal triliunan baht dan beton. Karena di balik semua ini, ada permainan yang jauh lebih besar dan lebih rumit. Ini adalah papan catur geopolitik, dan pemain utamanya adalah, tentu saja, Tiongkok dan Amerika Serikat. Kunci buat ngerti kenapa Tiongkok ngebet banget sama proyek ini adalah konsep dilema Malaka. Ini istilah keren yang dipakai para ahli strategi Tiongkok buat ngegambarin mimpi buruk terbesar mereka, ketergantungan total pada Selat Malaka. Kenapa mimpi buruk? Karena jalur itu dijaga ketat sama Angkatan Laut Amerika dan sekutunya. Lihat data ini, sekitar 80% impor minyak Tiongkok harus lewat selat itu. 80%! Coba bayangin kalau 80% pasokan energi negara Anda bisa diputus kapan aja sama saingan utama Anda. Nah, jembatan darat Thailand ini bukan lagi soal efisiensi, ini soal keamanan nasional buat Beijing. Jadi motivasinya jelas banget. Tiongkok melihat ini sebagai jalan keluar darurat, plan B yang krusial, sementara Amerika melihatnya sebagai potensi pangkalan depan Tiongkok yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di seluruh kawasan. Lalu Thailand, ya mereka ada persis di tengah-tengah pertarungan dua gajah ini. Baik, sesi promosinya selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering kali pahit, uji realitas. Apakah proyek ini beneran bakal jadi pengubah permainan, atau cuma bakal jadi monumen kegagalan super mahal alias gajah putih? Ini dia, masalah paling mendasar yang sering diremehkan, proses penanganan ganda. Jadi, barang harus dibongkar dari kapal, diangkut lewat darat, terus dimuat lagi ke kapal lain. Setiap langkah ini butuh waktu, butuh duit, dan punya risiko. Ini bukan sekedar mindahin barang, ini senam sirkus pakai kontainer skala massal. Dan ini bukan cuma asumsi saya. Sebuah jurnal riset maritim menyimpulkan kalau proses ini justru bisa nambah biaya dan waktu, bukan ngurangin. Ironis kan, proyek yang dijual dengan janji efisiensi ternyata secara fundamental punya risiko jadi lebih boros dan lebih lambat.
Masalahnya lagi, Thailand ini nggak masuk ke arena yang kosong. Pesaingnya nggak tidur. Singapura lagi bangun pelabuhan Tuas, pelabuhan otomatis terbesar di dunia. Malaysia juga terus memperluas pelabuhan Klang. Jadi Thailand ini bukan cuma harus membuktikan konsepnya berhasil, tapi juga harus melawan raksasa yang udah mapan dan terus berinovasi. Dan ini yang paling penting. Keberhasilan pelabuhan itu bukan cuma soal seberapa besar dereknya atau seberapa dalam dermaganya. Singapura punya benteng pertahanan yang hampir mustahil ditembus. Infrastruktur lunak. Maksudnya apa? Ya ekosistem lengkap yang mereka bangun puluhan tahun. Stabilitas politik, hukum yang jelas, layanan keuangan, asuransi, sampai perbaikan kapal. Itu semua adalah benteng yang sangat-sangat sulit ditaklukkan. Kalau itu semua belum cukup, ini saya kasih daftar red flag lainnya. 1. Kelayakan finansial yang meragukan. Investor masih garu-garu kepala. Ini untungnya di mana? 2. Politik Thailand yang Anda tahu sendiri, ganti rezim bisa ganti kebijakan, proyek segede ini bisa mangkrak di tengah jalan. 3. Kerusakan lingkungan yang parah, kita ngomongin hutan bakau berstatus UNESCO yang terancam. Terakhir, dampak sosial ekonomi buat nelayan dan komunitas lokal. Singkatnya, daftar masalahnya mungkin lebih panjang dari jembatannya itu sendiri. Jadi, kesimpulannya apa? Kita sekarang sedang menyaksikan episode pertama dari Perang Logistik Asia Tenggara. Pertaruhannya sangat tinggi, dan pemenangnya akan ikut menentukan masa depan perdagangan di seluruh kawasan ini. Pada intinya, inilah konfliknya. Di satu sisi ada sebuah visi besar dari Thailand yang didukung oleh kepentingan strategis dari Tiongkok. Di sisi lain, ada tembok realita yang terdiri dari tantangan logistik, finansial, dan kompetitif yang luar biasa besar. Mimpi indah ketemu kenyataan pahit. Pertanyaannya jadi tetap terbuka kan? Apakah ini proyek visioner yang bakal mengubah segalanya, atau cuma pertaruhan triliunan baht yang bakal sia-sia? Dan yang paling penting, siapa yang pada akhirnya akan jadi raja logistik baru di Asia Tenggara? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Nah, sebelum kamu tutup video ini, aku mau bilang terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai akhir. Kalau videonya bermanfaat, boleh klik like, biar aku makin semangat berbagi hal-hal positif ke depannya. Tulis yes di kolom komentar kalau kamu masih di sini. Aku pengen tahu kamu benar-benar ikut sampai habis. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh info ini. Karena berbagi hal baik, itu langkah kecil buat dampak besar. Dan kalau kamu belum subscribe, yuk gabung bersama kami. Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan ini. Kita tumbuh, belajar bersama, dan ayo Indonesia maju terus.